Rahman dengan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Semoga Allah senantiasa merahmati Gurunda dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, mohon keridoannya untuk ayah bunda untuk mempersiapkan adab sebagaimana anak juga dididik untuk memperkuat adab mereka pada saat menuntut ilmu. Silakan dipersiapkan catatannya karena ilmu itu cepat hilang, cepat lupa ataupun cepat lepas. Maka untuk sejenak kita tawakalkan apa yang berlaku di rumah kita, jemurannya, masakannya, anak-anak kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Maha melaksanakan urusannya. Baik. Untuk Kiai Haji Hafiz Abdurrahman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ini semua. Nanti pakai itu aja kan? Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi Al-Fakir melihat penampilan ya anak-anak yang luar biasa, memasuki kawasan ini yang punya visi misi yang luar biasa. Dan tadi beliau ya cerita tentang banyak alumni-alumni yang juga melanjutkan di ma'had kami. Itu juga luar biasa karena tentu tidak mudah untuk bisa masuk dan diterima di ma'had Syariful Haramain. Artinya dari semua yang tadi sudah ditampilkan menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki karakter. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu perlu catat ya. Jadi penting kita ini sekarang ketika bicara tentang pendidikan, banyak orang tua ketika bicara tentang pendidikan, khususnya pendidikan Islam, apalagi sekolah IT biasanya. Jadi orang tua itu mindsetnya masih begini, kan saya sudah sekolahkan anak saya di IT, sekolah IT. Kalau sudah masuk di sekolah IT itu ibaratnya sudah terima bersih lah gitu. Kayak menjadikan sekolah itu kayak laundry kan gitu. Ya. Nah, jadi ini mindset yang salah Bapak Ibu sekalian. Kita selama ini masih menganggap lembaga pendidikan itu kayak laundry. Akhirnya apa? Akhirnya gagal. Ya. Sudah disekolahkan IT, gagal, sudah masuk pesantren, gagal, sudah. Nah, sebenarnya yang menjadi kunci kesuksesan itu apa kalau begitu? Imam Az-Zarnuji, jadi sebelum kita masuk ke habit ya, ini supaya kita punya landasan. Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ini kitab wajib yang kita pelajari di pesantren. Ya, Ta'limul Muta'alim itu biasanya Al-Fakir sendiri yang ngajar untuk santri angkatan, jadi untuk santri kelas 1. Jadi mereka masuk di ma'had, kemudian kita ajari kitab Ta'limul Muta'alim. Ini kitab adab. Tetapi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu banyak resep-resep atau rahasia-rahasia sukses yang harus dipahami oleh Bapak Ibu ketika ingin punya anak sukses. Ya. Nah, di antaranya apa? Imam Az-Zarnuji
itu menyebutkan ada 3 kunci kesuksesan anak itu di dalam proses pendidikan. Nah, 3 kunci itu apa? Yang pertama itu adalah guru. Jadi karena itu penting ketika kita menyekolahkan anak itu melihat siapa gurunya. Nah, guru dalam konteks lembaga itu, dalam konteks sekolah ya, dalam ini ya tentu sekolahnya tadi itu yang kita sebut ya, mulai dari pimpinan sampai ke bawah, asatidz ustadzatnya, itu semua yang tadi kita sebut punya karakter. Untuk apa? Untuk mencetak anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sebagaimana menjadi harapan kita. Nah, ini poin yang pertama, guru itu penting. Guru yang baik. Kemudian yang kedua itu orang tua. Nah, ini nanti kaitannya dengan happy di rumah. Jadi orang seringkali berpikir seolah-olah kan saya sudah memilih sekolah yang baik, saya sudah pilihkan guru yang baik. Karena proses pendidikan itu adalah proses integratif, proses menyeluruh, tidak hanya terputus pada satu segmen, tidak hanya terputus atau menjadi katakanlah bagian, katakanlah guru saja, tidak, sekolah saja tidak, lembaga saja tidak. Nah, di sana ada peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu peran yang diperankan oleh orang tua. Nah, di sini kadang-kadang atau bahkan seringkali orang tua itu berpikirnya ya sudah, tugas orang tua itu cari duit sebanyak-banyaknya, nanti anaknya disekolahkan di sekolah yang bonafit, sekolah yang kredibel, sekolah yang katakanlah qualified misalnya begitu. Tapi ingat, apa yang diberikan di sekolah itu kalau tidak berkesinambungan dengan apa yang ada di rumah, itu rontok. Ya, rontok. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hari ini, dunia kita hari ini itu luar biasa. Ya, luar biasa. Coba perhatikan. Kalau zaman generasi Al-Fakir dulu ya, Al-Fakir sekarang umur 55. Ya. Jadi kalau dulu kita belum ada internet, era itu belum ada internet, TV juga masih hitam putih, ya. Baru setelah itu ada TV berwarna. Kemudian setelah itu ada internet, ya. Internet itu kan tahun 90-an kan, baru masuk. Setelah internet mulai muncul handphone, handphone juga masih jadul. Setelah itu berkembang Android. Ya. Nah, begitu sudah berkembang Android, apalagi sekarang sudah ada AI, itu luar biasa. Ya. Jadi arus informasi, tontonan, tayangan, termasuk juga pendidikan tadi itu begitu luar biasa deras. Ya. Nah, kita ini sebagai orang tua, kalau kita tidak punya benteng, kalau kita tidak punya fondasi, kalau kita tidak punya karakter di dalam pembentukan pendidikan anak-anak kita, kira-kira bagaimana? Bisa nggak kita itu membendung? Bisa nggak kita itu memfilter pengaruh-pengaruh tadi itu? Pengaruh tayangan, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, entah itu, nggak akan bisa. Itulah yang dihadapi oleh orang tua hari ini. Dan itu yang juga dihadapi oleh lembaga pendidikan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka sesungguhnya pendidikan anak-anak saat ini itu tidak semudah dulu sebenarnya. Meskipun dari segi teknologi sekarang lebih mudah. Berbagai macam teknologi, kemudahan-kemudahan itu ada. Tapi ujian dan tantangan jauh lebih berat. Ya, setannya sekarang itu real time, ya kan? Apalagi dengan setan gepeng ya. Nah, ini, itu luar biasa. Ya. Makanya nanti di sini kita nanti akan bicarakan gitu, bagaimana
Kalau anak itu sudah terpapar handphone, bagaimana kalau anak itu sudah edit dengan tayangan-tayangan dan sebagainya. Nah itu makanya penting di sini poin yang kedua yang kita ingin ingatkan, peran orang tua. Kata Imam Al-Ghazali, gurunya bagus, orang tuanya tidak bagus, gak bisa. Jadi karena itu kalau kemudian ada masalah anak di sekolah, jangan menyalahkan gurunya. Jangan menyalahkan gurunya. Karena apa yang dibentuk pada anak tadi seperti yang tadi sudah digambarkan di dalam tayangan-tayangan tadi, itu sebenarnya adalah hasil dari semua proses tadi. Ya, anak merekam, anak melihat, yang dilihat bukan hanya di sekolah, yang dilihat itu termasuk di rumah, termasuk juga tayangan-tayangan yang masuk di handphone dia dan sebagainya tadi. Nah ini orang tua. Yang ketiga itu baru kita bicara tentang objek didik kita, anak. Nah kalau tiga ini semuanya bagus. Jadi kan kalau kita bicara dalam konteks anak ini, anak itu ibaratnya seperti bibit, ya kan, bibit. Nah bibit yang bagus itu kalau disemai di tempat yang subur, disirami, dirawat, kemudian dijaga, tumbuh dengan baik. Betul ya? Nah, sebaliknya bibitnya tidak bagus. Nah, kenapa bibit tidak bagus? Ya kembali nanti kepada bibit bobotnya, ya kan? Nah, itu kaitannya nanti dengan orang tua. Kadang-kadang sekolahnya sudah bagus, gurunya sudah bagus, tapi tetap ya, ibarat kalau kita mengolah emas tadi itu kan nggak semuanya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini tiga hal yang kita harus pahami sebelum kita bicara happy di rumah. Karena tiga ini adalah merupakan fondasi. Ketika tiga ini semuanya betul-betul bersinergi, guru yang bagus, orang tua yang bagus, anak yang bagus, insya Allah kata Imam Al-Ghazali, apa yang dihasilkan nanti akan pendidikan yang bagus dan kesuksesan insya Allah. Nah ini yang menjadi harapan kita. Nah oleh karena itu kita akan mulai di sini. Bagaimana kemudian kita sekarang bicara tentang membentuk habit di rumah. Karena begini, tadi kan kita sudah bilang tiga itu kuncinya, ya. Nah, ketika tiga ini itu di istilahnya itu integrasikan, kemudian ada kerjasama yang bagus antara guru, kemudian orang tua dan anak tadi itu sama-sama menjalankan semua tadi itu dengan baik, maka insya Allah nanti pendidikan yang diharapkan bisa mencetak generasi yang cemerlang seperti yang menjadi harapan kita di lembaga ini, itu akan terwujud. Ya, tentu sekali lagi semuanya kembali kepada izin dan pertolongan Allah. Nah ini poin yang nanti kita akan sampaikan. Nah, Bapak sekalian, apa itu habit? Ya, habit itu kalau kita lihat, habit itu adalah kebiasaan. Habit itu bentuk perilaku atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, secara berulang-ulang, teratur dan seringkali tanpa sadar atau otomatis karena sudah melekat dalam pola harian seseorang. Itu habit. Berarti apa? Apa yang menjadi habit itu berarti dia sudah biasa. Contoh begini ya, misalnya kalau di ma'had itu kita biasakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu kalau belum menjadi habit itu berat. Bangun jam 2 atau 2.30 itu sudah problem. Belum lagi nanti setelah bangun wudhu atau mereka mandi, kemudian lagi nanti sholat,
Ya, kalau di Mahat biasanya kita sholat tahajudnya 1 juz. Ya, nah ini 1 juz. Kemudian nanti setelah selesai sholat mereka wirid. Kemudian ada tahdir. Tahdir itu persiapan. Ya, entah itu nambah hafalan, ziyadah atau mungkin mereka murojaah. Ya. Setelah itu mereka nanti tidur sebelum subuh. Nah, kemudian setelah itu nanti subuh dibangunkan, mereka sholat, ya, sholat subuh. Nah, ini contoh membangun habit seperti ini. Itu awalnya berat, tapi ketika Bapak Ibu mulai mencoba, mungkin pertama tidak perlu sholat 8 rakaat, cukup 2 rakaat saja. Yang penting bisa bangun. Sholat 2 rakaat dulu, sholat 4 rakaat, sampai kemudian nanti bisa 8 rakaat ditutup dengan witir misalnya. Itu butuh proses. Awalnya berat, ya, awalnya berat. Tapi nanti kalau itu sudah berjalan, Bapak Ibu, ini Al-Fakir ngalami sendiri. Dulu ayah, ibu itu karena sudah biasa, qiyamul lail jam 1:30 atau jam 2 itu selalu bangun. Ya, itu selalu bangun. Nah, kita juga begitu. Setelah kita biasakan, itu tubuh kita itu seperti memberi alarm. Nanti jam 2:30 itu mesti bangun. Jadi nggak usah pakai beker, nggak usah pakai alarm, itu otomatis bangun. Itu namanya habit. Ya, itu namanya habit. Nah, habit ini itu awalnya dipaksa. Setelah awalnya dipaksa, nanti setelah biasa, lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nah disitulah namanya habit. Nah, ini contoh, ya. Kalau tadi digambarkan, ya, di dalam tayangan-tayangan tadi, bagaimana habit berdoa sebelum berangkat sekolah. Awalnya berat, tapi nanti kalau sudah terbiasa, itu seperti alarm, otomatis akan, oh ya, belum berdoa, begitu. Kalau misalnya lupa, dia ingat apa yang tadi belum saya kerjakan, akan muncul begitu. Itu di alam bawah sadar kita. Itu namanya habit. Begitu juga nanti, misalnya sebelum berangkat sekolah membaca Al-Quran selama 5 menit, misalnya. Kalau itu sudah dibiasakan, itu nanti kalau kita tidak melakukan, pasti ada perasaan apa yang hilang, apa yang belum. Ini coba Bapak Ibu lakukan. Contoh misalnya, ya. Nah, ini nanti katanya dengan tadi itu sholat tahajud, sholat duha, ya. 2 senjata ini Bapak Ibu itu jadikan sebagai habit orang tua agar anaknya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu pengen putra-putrinya sukses, coba lakukan sholat tahajud dan sholat duha, nggak pernah putus. Ya, nggak pernah putus. Karena itu waktu-waktu yang mustajab. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kalau kami di Mahat, ya, sejak dulu waktu masih di pesantren dulu itu sudah biasa. Kita dibangunkan jam 2 malam, ya, untuk melakukan qiyamul lail. Nah, apalagi kata Imam Syafi'i ini, ya, kata Imam Syafi'i itu mengatakan sihamul lail la yukhti. Ya. Jadi yang namanya orang berdoa di malam hari itu seperti orang melepaskan anak panah. Kata Imam Syafi'i, sihamul lail la yukhti. Anak panah yang kita lepaskan di malam hari itu nggak akan pernah meleset, Bu. Pak, nggak akan pernah meleset. Jadi kalau Bapak Ibu punya hajat apapun, coba minta sama Allah di malam hari, lesakkanlah anak panah Bapak Ibu di malam hari itu, insya Allah apa yang menjadi hajat kita nggak akan meleset. Itu yang kata Imam Syafi'i tadi, sihamul lail la yukhti. Ya. Nah,
Ini bicara soal habit tadi. Sama nanti misalnya ada kesulitan ya, kesulitan ekonomi, karena tantangan bagi pendidikan itu kan bukan hanya membentuk karakter anak, tapi juga kadang-kadang kita ini berhadapan dengan orang tua, betul nggak? Ya kan? Soal SPP, soal macam-macam. Nah, orang tua ini karena ya kita tahu punya kebutuhan banyak, ya kan? Duitnya harus dibagi-bagi, ya kan? Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana supaya semuanya ini lancar? Kuncinya apa? Qiyamul sama salat duha tadi. Ya, pengen rezekinya lancar, habitnya nggak diberesi. Salat duha dan salat tahajudnya nggak pernah. Gimana mau rezekinya lancar? Jadi kalau Bapak Ibu pengen rezekinya ngejar, bukan dikejar-kejar, itu ada doanya. Ya, jadi supaya rezekinya ngejar kita. Biar apa, Pak? Membiayai anaknya lancar, bayar SPP-nya lancar dan begitu. Ya, nanti urusan keluarganya semuanya lancar dan sebagainya. Nah, ini dimulai dari mana? Habit. Ya, habit Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian habit itu ada dua. Ada yang namanya good habit, habit positif. Ya, habit positif itu adalah perilaku positif yang mendatangkan manfaat, kesehatan, kebahagiaan atau produktivitas. Ya, contohnya tadi misalnya olahraga rutin, membaca, bangun pagi, itu habit positif. Ya, habit positif. Kadang-kadang begini, orang tua itu mikir, biarin anak saya kan masih kecil. Padahal justru habit yang tumbuh atau habit yang terbentuk pada saat dewasa itu dimulai dari kecil. Betul tidak? Di dalam kitab Akhlak Lil Banin dan Akhlak Lil Banat itu ada kisah yang sering Al-Fakir Putih itu kalau ngasih penjelasan. Jadi gini contoh ya, ini ada metafor. Metafornya itu gini. Itu ada dialog antara anak perempuan dengan ibunya. Ada setangkai bunga mawar. Tangkainya bunga mawar itu kan bisa bercabang-cabang, ya kan? Nah, kemudian bunga mawar itu pada saat dia sebelum berbunga itu dikasih kayu. Kemudian anak kecil itu tanya kepada ibunya, Bu, atau ya itu kenapa tangkainya bunga mawar itu atau pohonnya bunga mawar itu dikasih kayu? Kata ayahnya, kata ibunya, supaya pohonnya itu lurus. Kenapa? Sebab kalau dia masih kecil, diluruskan itu lebih mudah daripada nanti kalau sudah gede tangganya itu diluruskan patah. Betul tidak? Anak juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu terlambat meluruskan dari kecil, itu nanti begitu sudah besar, susah apa mudah? Lebih susah mana meluruskan pada saat gede atau pada saat anak-anak? Lebih susah pada saat gede dan lebih mudah pada saat anak-anak, ya kan? Nah, cuma celakanya orang tua itu seringkali abai, ya kan? Karena alasannya tadi, masih anak-anak biar, masih anak-anak ntar aja. Itu orang tua, padahal itu racun. Itu racun. Ketika orang tua membiarkan anaknya tumbuh dengan proses yang liar tadi, dengan bebas tadi, nggak diarahkan, apalagi kemudian mohon maaf, ya konsep pendidikannya, ya kan lagi populer itu, jangan bilang jangan kepada anak, biarkan saja anak itu dunia main gitu, sampai TK nanti biarin main, nanti juga begitu, ya. Nah, itu kesalahan fatal Bapak Ibu sekalian. Konsep pendidikan yang ternyata banyak diadopsi oleh lembaga pendidikan Islam. Ya, anak-anak itu ketika tumbuh tanpa arahan, dia tumbuh liar seperti tadi pohon tadi. Harusnya tetap diarahkan. Sehingga apa? Ibarat arahan itu seperti kayu untuk memandu supaya tumbuhnya tadi itu dia tidak bengkok. Itu. Nah, tapi di sini peran orang tua itu seringkali abai, sehingga akhirnya anaknya dibiarkan.
orang tua sibuk, apalagi sekarang ya dengan ya katakanlah handphonenya, dengan WA-nya, dengan grupnya, dengan ya macam-macam sosmed dan sebagainya, sibuk. Di rumah pegang HP, bapak ibunya pegang HP, anaknya main HP. Ya, terus mau jadi apa? Habit seperti itu. Nah, ini terkait dengan habit positif. Nah, habit negatif atau bad habit itu adalah perilaku negatif yang merugikan diri sendiri atau membuang waktu. Ini contoh ngerokok. Nah, ini nanti katanya dengan orang tua. Di Mahat, ini cerita sedikit ya. Itu kita kalau ada kasus anak-anak yang merokok, itu hampir pasti meskipun tidak mutlak, hampir pasti itu bawaan dari rumah. Dari mana? Nyontoh bapaknya, karena bapaknya merokok. Gitu, karena bapaknya merokok. Ini padahal di Mahat kita larang, tidak boleh merokok. Ya, nah ini. Nah, itu contoh. Berarti apa? Habit tadi dari mana? Dari rumah. Nah, padahal rokok ini berbahaya. Apalagi kalau sudah kena vape. Vape itu lebih berbahaya daripada rokok. Kalau sudah paru-parunya kena vape, itu susah diobati. Ya, nah ini banyak itu nanti kanker macam-macam itu. Nah itu. Belum lagi nanti dari situ masuk ke narkoba. Itu dari rokok awalnya. Ya, dan lihat sekarang bagaimana perkembangan anak-anak yang terkena narkoba itu semua pintunya dari situ, dari rokok. Ya, nah ini. Kemudian begadang. Nah, itu ya, mulai dari karena orang tuanya suka nonton bola, nah, ya, anaknya ikut, ya kan? Akhirnya begadang, gitu. Ya, gila bola, anaknya ikut, ya kan? Nah, itu. Kalau begadangnya untuk tahajud, ya. Begadangnya untuk mutolaah, ya. Begadangnya untuk nulis, ya nggak masalah. Tapi ini begadang untuk lihat bola, ya kan? Nah, masalah, ya kan? Nah itu. Kemudian suka taswif, kalau dalam apa namanya bahasa ya ulama itu taswif itu menunda pekerjaan entar. Nah ini makanya ada nasihat yang luar biasa dari Imam Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim itu begini, ya. Jadi beliau mengatakan betapa banyak ya pahala itu kam min sawabin, betapa banyak pahala itu yas'a ilaika yang sudah menuju ke tempatmu, fayakifu amamal bab, lalu kemudian pahala itu berhenti di depan pintu. Pintu apa yang menghalangi pahala itu nggak sampai kepada kita? Pintu saufa wal ala. Saufa itu berarti apa? Antara jalan, masih ada waktu. Itu menunda pekerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu menunda pekerjaan, pertanyaannya, ketika pekerjaannya ditunda, berarti pahalanya juga ditunda. Betul nggak? Iya itu. Itu yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tadi, kamin sawabin yas'a ilaika fayakifu amamal bab la'alla saufa wal alla. Jadi yang pertama pintu yang menghadang tadi itu adalah pintu saufa. Karena kita menunda-nunda. Yang tadinya pahala sudah mau masuk pintu nggak jadi. Kenapa? Karena pintunya nggak kita buka. Kenapa nggak dibuka? Karena pekerjaannya tidak kita lakukan, kita tangguhkan, kita tunda entar. Yang kedua, ditangguhkan dengan apa? Dengan la'ala. Semoga setelah ini ada kesempatan lagi. Nah, gitu. Padahal belum tentu, ya kan? Setelah ini ada kesempatan lagi. Nah, ini juga menyebabkan pahala tadi tertunda. Padahal kalau seandainya kita sudah tahu pahala itu harus kita segerakan, sudah disegel aja pahalanya itu. Gimana caranya? Segerakan, jangan ditunda. Jadi karena itu kalau punya rencana baik, punya hajat baik, punya program baik, punya aktivitas baik, jangan ditunda. Nah itu kuncinya. Maka itu akan menjadi habit yang positif. Tapi kalau menunda itu akan menjadi habit yang negatif. Banyak kegagalan itu terjadi. Ya, banyak kegagalan terjadi itu disebabkan bukan karena kemampuan kita yang terbatas, tetapi gara-gara kita yang suka menunda
pekerjaan tadi, sehingga akhirnya apa? Numpuk dan begitu numpuk akhirnya berat. Nah, pengalaman anak-anak yang ya menunda-nunda ini nanti di situ. Meskipun dia punya katakanlah kecerdasan, tapi karena suka menunda, akhirnya apa? Kecerdasannya itu nggak dipakai. Ya, kecerdasannya nggak dipakai. Ketika kecerdasannya nggak dipakai, pekerjaan dari numpuk. Padahal pekerjaan itu kalau nggak dikerjakan tetap aja numpuk. Nah, itu habit yang tidak bagus. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting, yaitu sekarang bagaimana caranya membentuk habit. Nah, ini langkah-langkah teknisnya agar kita bisa membentuk habit. Nah, jadi tadi kita sudah sebutkan habit itu adalah kebiasaan. Apakah positif atau negatif itu kebiasaan. Nah, makanya nanti kita akan ceritakan bagaimana caranya kalau kita itu misalnya ini sudah punya habit positif, lalu kemudian suatu ketika kita mungkin meninggalkan, ya. Nah, jadi itu nanti kita akan bahas. Cara membentuk habit ya terjadi melalui proses pengulangan yang konsisten dari waktu ke waktu. Tadi contoh sholat tahajud tadi, ya, lakukanlah. Atau misalnya kayak tadi, kebiasaan membaca doa sebelum berangkat, atau kebiasaan membaca 5 menit sebelum berangkat ke sekolah. Itu diulang-ulang, apalagi kalau bisa waktunya ditetapkan. Jangan diubah, karena kalau kita sudah punya waktu yang kita tetapkan, itu kita lebih mudah. Contoh kayak begini ya, sholat misalnya. Sholat itu kan waktunya sudah tetap. Jadi kita itu karena, oh ini Duhur, udah otomatis langsung sholat. Oh ini asar, otomatis. Itu habit. Jadi itu sebenarnya membentuk habit. Sholat 5 waktu, ya tepat waktu, dengan dimulai dari adzan, kemudian ya kita sholat jamaah, dan itu sebenarnya adalah proses pembentukan habit. Diulang-ulang. Makanya begitu habitnya sudah terbentuk, pada saat kita itu sudah ada adzan, belum sholat itu rasanya gimana perasaan kita? Pasti ada perasaan gak enak. Apalagi kemudian kita mungkin ya suatu ketika mengalami kondisi di mana sholat tadi itu entah itu mungkin tertidur, entah itu mungkin karena ada satu dan lain hal, misalnya sampai akhirnya tidak sholat. Kan Nabi itu pernah kan pada saat perang Khandaq, karena sibuk menggali parit, ya kan, sampai kemudian akhirnya sholat asar itu lupa. Rasulullah itu pernah mengalami seperti itu, sholat asar. Itu makanya kemudian Rasulullah SAW berdoa, yang doanya itu Masya Allah ya, gitu. Ya, jadi doanya itu, ya Allah, ya bakarlah mereka atau hancurkanlah rumah-rumah mereka, ya, sebagaimana mereka menyibukkan kami sehingga kami ya sibuk sehingga lupa ya menjalankan sholat asar tadi. Itu contoh ya. Jadi pasti ada perasaan tidak enak ketika kita meninggalkan tadi. Nah, maka caranya bagaimana? Diulang-ulang. Kalau bisa waktunya itu saat itu. Makanya ini salah satu yang kita lakukan di Ma'at. Kita di Ma'at itu, Bapak Ibu sekalian, itu kita bikin agenda kegiatan di Ma'at itu rigid. Mulai bangun tidur malam jam berapa, sholat malam jam berapa, nanti setelah itu apa yang dilakukan, itu semua ada waktunya. Supaya apa? Supaya itu membentuk habit. Diulang-ulang setiap hari loh. Sudah begitu. Nah, makanya nanti begitu pulang ke rumah, kadang-kadang kalau di rumah ini ibaratnya merdeka, karena di Ma'at seperti di penjara. Begitu di rumah merdeka, akhirnya apa? Di rumah tidur. Ya, nah ini. Makanya kalau ada santri yang biasa pulang ke rumah begitu diingatkan, karena itu bukan habit dia di pesantren. Ya, dan di rumah jangan dinormalisasi seperti itu nggak bagus. Harusnya di rumah itu jangan ditolerir, karena kita ingin membentuk habit seperti itu. Gitu loh. Capek, iya, hidup ini memang harus capek. Itu kata Sayyidina Ali. Ya. Ad-dunya daru sidqin, kata Sayyidina Ali. Dunia itu adalah tempat yang benar. Liman shadaqaha, bagi orang yang memperlakukan dunia dengan benar. Lo kita di dunia ini isinya memang harus serius untuk apa? Untuk mencari bekal akhirat. Itu maksudnya ad-dunya daru sidqin liman shadaqaha. Jadi kalau Bapak Ibu capek ngurus anak,
capek didik anak nggak apa-apa, karena itulah investasi kita untuk kita bawa mati, ya kan? Nanti kita menghadap pada Allah itu justru itu yang kita akan bawa nilai itu. Kalau kita di dunia santai, nanti rapotnya apa di akhirat? Kosong. Mau rapotnya kosong di hadapan Allah, ya kan? Kita kan pengen begitu. Makanya Sayyidina Ali mengingatkan itu, ad-dunya darussidqin liman shadaqah. Dunia itu adalah tempat yang benar bagi orang yang memperlakukan dunia dengan benar. Nah, gitu lah. Jadi jangan salah. Nah, karena sudah terjadi pembiasaan dari waktu ke waktu, lama kelamaan otak kita itu akan merekam tindakan tersebut sebagai pola otomatis. Ya. Nah, itu namanya dopamin di dalam otak kita itu sudah terbiasa begitu, sehingga tidak lagi memerlukan energi pikir yang besar untuk memulainya, karena biasanya yang menggerakkan otak kita. Makanya kalau bapak ibu belum punya habit tadi, itu kan biasa berat. Kenapa berat? Karena otaknya itu sudah terbiasa dengan habit yang buruk. Bagaimana caranya? Otak ini harus kita paksa. Ayo, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu harus dipaksa otaknya. Nah, kalau otak itu dipaksa, otak ini akan jalannya. Nanti kalau sudah terbiasa, dia akan nyaman dengan kebiasaan itu. Sebaliknya, otak itu kalau dibiasakan dengan kebiasaan yang tadi, misalnya nyamannya dengan malas, nyamannya dengan tadi, santai, ya dia akan begitu. Itu otak kita. Jadi sebenarnya otak itu tergantung kita. Ya, kita mau bikin sibuk, kita mau bikin santai, bisa dua-duanya. Nah, gitu ya. Nah ini, makanya begini. Suatu ketika yang mungkin dirasakan lah ya oleh Abah Umah ya, atau bapak ibu yang mungkin putra putrinya sudah di Ma'had Syaraful Haramain. Banyak orang tua yang begini melihat, saya itu melihat aktivitas atau agenda anak saya di pondok itu kok kelihatannya capek sekali. Kita ya orang tua, kenapa? Karena kita tidak punya habit seperti mereka, betul tidak? Anak-anak itu ketika di mat santai, artinya dia sudah menemukan habitnya dari mat biasa aja, cuma bagi mereka biasa aja. Kenapa? Karena sudah menjadi habit. Kita yang melihatnya karena itu belum jadi habit, jadi berat, gitu. Ya kan? Berat karena kita belum menjadi habit. Coba bayangkan, ya kan? Kita menjadi mereka berat karena itu tidak menjadi habit kita. Tapi kalau kita jadi mereka dan itu sudah menjadi habit kita ringan, nah itu sebenarnya fungsinya di otak kita. Nah itu nanti dipelajari dalam ilmu neuroscience. Ya, nah itu. Nah kemudian dari mana kita memulainya? Ya, tadi kan cerita bagaimana caranya. Kemudian dari mana kita memulainya? Pertama, tadi kita sudah sebut di awal, mulai dari yang kecil dulu, yang ringan dulu. Karena biasanya otak kita ini kalau langsung diajak berat, itu mikirnya begini, aduh berat amat ya, nah gitu ya, gitu. Belum apa-apa itu udah begitu, berat amat ya gitu. Padahal belum dikerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi. Maka lebih baik mulai dari yang sedikit. Jadi kalau tadi dibentuk habit misalnya doa pendek-pendek, ngapalin doa pendek-pendek. Tapi lama-lama itu nanti hafal dia. Makanya di Ma'had itu setiap masuk kelas kita beri mahfudot, hafalan. Ya kata-kata mutiara. Karena setiap hari itu ada, itu nanti lama-lama mereka bisa hafal. Kemudian kita tampilin. Nah, di sini tadi juga kita lihat habit itu. Misalnya sebelum berangkat membaca Al-Quran 5 menit. Itu enggak berat. Ya. Nah, kemudian misalnya membaca doanya pendek. Enggak berat. Tapi yang penting disiplin. Nah, ini juga penting. Ada kata-kata yang menarik dari Stephen Covey yang menulis Seven Habits. Apa kata Stephen Covey? Disiplin itu, Bapak Ibu, itu bukan memenjara. Orang itu kadang-kadang pikirannya kan begitu kan. Karena disiplin itu kan berat. Awalnya itu bukan memenjara. Justru disiplin itu membebaskan kita. Loh kok bisa? Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu tidak disiplin mendidik anak, seperti tadi ibaratnya, seperti pohon yang tumbuh tadi,
Dari awal tidak kita pandu, dari awal tidak kita kasih kayu, yang muncul apa? Kemudian dia bengkok. Begitu bengkok, kita susah mengembalikan. Itu contoh orang yang nggak disiplin. Orang nggak disiplin itu memang mudah, enak, karena dia ringan. Disiplin itu berat, tapi ujungnya nanti, Bapak Ibu, begitu kita tidak disiplin untuk membentuk anak-anak kita dari awal, akibatnya apa? Nanti justru kita yang akan kesulitan pada saat anak kita sudah besar. Pada saat anak kita sudah besar, kita sulit. Itulah makanya di dalam kitab Nahjul Masruf itu ada ungkapan yang menarik ya, yang disampaikan oleh gurunya Asy-Syirazi pada gurunya Salahuddin Al-Ayyubi, namanya Imam Asy-Syirazi, kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi apa Bapak Ibu bedanya antara capeknya orang pinter dan capeknya orang bodoh? Capeknya orang pinter itu di depan. Orang pinter itu capeknya di depan. Kenapa? Lebih baik dia capek sekarang, tapi nanti enaknya di belakang. Kalau capeknya orang bodoh itu di belakang, enaknya di depan. Betul tidak? Dia mau santai, dia mau males, dia mau ini, dia nggak mau capek intinya. Di depan kan? Begitu nanti di belakang, anaknya sudah besar, nggak bisa dirubah, baru dia capek, tapi dia sudah tua. Jadi kalau ada orang tua dibuang sama anaknya, orang tua nggak diurus sama anaknya, itu gara-gara salahnya dia sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena dia nggak mau capek di awal, betul tidak? Nah kita itu harusnya capek di awal, supaya apa? Kita itu enak di belakang, gitu loh. Nah itu rumusnya orang pintar dan orang bodoh. Jadi kuncinya orang bodoh itu capeknya di belakang, enaknya di depan. Tapi kalau orang pintar itu capeknya di depan, enaknya di belakang. Nah, ini. Cuma banyak orang yang tidak sabar, pengennya cepet-cepet, pengennya instan. Nah ini ya, itu masalahnya. Maka di antara yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan itu nanti karena kita selalu menghadapi begini, pengennya cepet, pengennya instan. Apalagi kalau orang tuanya juga Gen Z, ya kan? Gen Z itu sekarang itu modelnya ya, generasi Gen Z ini. Kalau kita kan generasi kolonial. Generasi kolonial. Nah, jadi dimulai dari hal kecil. Jangan langsung memasang target yang terlalu berat dan sulit dicapai. Nanti anak itu ngos-ngosan dulu, ya, ngos-ngosan dulu, gitu. Ya, ngalir saja. Tapi orang tua, jadi kalau orang tua punya target itu simpen di kepala dia, dikomunikasikan pelan-pelan, lalu kemudian diproses sambil jalan, gitu. Dikontrol, ditongkrongi, dimonitor, gitu. Nah ini bagian dari konsep manajemen nanti itu, ya. Nah, seringkali orang itu bisa bikin rencana, ya, tapi lemah dikontrol. Nah ini seringkali dalam kasus manajemen itu di mana-mana kasus begitu. Ya, nah mendidik anak juga begitu. Cita-citanya luar biasa, tapi lemah di tadi itu membersamai, ya kan, anak-anak sampai kemudian akhirnya mereka jadi itu. Kemudian gunakan aturan 2 menit untuk memulai tindakan awal dengan mudah. Jadi nggak usah lama-lama, 2 menit saja untuk mengawali tindakan pembentukan habit awal tadi dengan mudah. Jadi intinya yang penting jalan 2 menit, nah sudah. Besok lagi diulang, begitu terus, ya. Nah misalnya ini ya contoh, jika ingin rajin membaca buku, mulailah dengan membaca 1 halaman per hari. Contoh, kalau kita ingin anak itu supaya misalnya ini ingin rutin, ya, jika ingin rutin menghafal, mulailah dengan menghafal 1 atau 2 ayat. Ya, makanya ada, ya, dulu ya masih ingat zamannya jaya-jaya Ustaz Yusuf Mansur ya. Dulu kan itu salah satu yang selalu beliau sampaikan itu apa? One day one ayat. Masih ingat dulu? 1 hari 1 ayat. Itu ringan, tapi untuk membentuk habit ringan. Kalau kita bisa one day one ayat itu ringan. Nanti ditambah, ya itu ringan, gitu, ya. Dan
Nah, ini antara habit tadi dengan metode tikror. Hafalan itu nggak ada ceritanya hafalan itu yang melekat kecuali diulang. Nah, itu metode tikror. Di mana-mana itu nggak ada orang bisa hafal dengan kuat kecuali dengan diulang. Maka itu seperti pembentukan habit. Habit juga begitu, diulang. Itu hafalan juga begitu. Ya kan? Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya adalah gabungkan antara yang lama dan yang baru. Jadi kebiasaan di sana tadi, kita sudah biasa tadi itu 2 menit, atau satu halaman, atau misalnya 1 ayat, 2 ayat, digabungkan lagi. Kalau di pondok itu namanya, kita bikin namanya tasmi' ma'asabik. Jadi misalnya gini, sekarang itu santri menghafalin 1 juz 30. Besok ya, bulan depan misalnya ngafalin juz 29. Maka juz 30 sama juz 29 kita harus dihafalin. Itu namanya tasmi' ma'asabik. Itu menggabungkan antara yang lama dengan baru. Kalau nggak begitu nanti hilang. Nah, itu namanya tasmi' ma'asabik. Ya kan? Nah, itu. Nah, biasanya banyak ya sekolah-sekolah tahfidz itu yang ngafalin sudah ngafalin pada saat itu store, misalnya juz 30, udah. Besok lagi juz 29, juz 28. Tapi kemudian tidak ada tadi menggabungkan antara yang lama dan yang baru. Akhirnya hilang. Hafalan yang lama hilang, begitu store yang baru. Nah, harusnya kalau kita bicara dalam konteks habit itu harus ada yang namanya tadi tasmi' ma'asabik, menggabungkan al-jam'u bainal qadim wal jadid, menggabungkan antara yang lama dengan yang baru. Begitu caranya. Nah, itu baru nanti habit itu akan kebentuk. Nah, tempelkan kebiasaan baru tepat setelah Anda melakukan kebiasaan yang lama yang sudah rutin. Misalnya, ya ini contoh. Contohnya nanti di sini. Ini rumusnya. Setelah saya, ini kebiasaan lama. Setelah saya membaca 1 halaman, saya akan membaca lagi 1 halaman. Nah, itu. Berarti nempelkan kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Setelah saya, misalnya ya, setelah saya membaca 1 halaman, atau setelah saya menghafal 1 ayat atau 2 ayat, saya akan menambah ayat lagi, 1 ayat lagi, 2 ayat lagi. Itu namanya menempel kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Nah, itu caranya. Ya, ini ya. Ini contoh yang lain ya. Setelah saya mandi di pagi hari, saya akan membaca Al-Quran 10 menit atau 5 menit, misalnya gitu. Ya. Sama seperti tadi sholat tahajud, sholat duha juga begitu caranya. Ya kan? Nah, ini juga rahasia untuk Bapak Ibu ya. Karena ini penting. Karena pondasi anak kita itu karakternya seperti apa, emosinya seperti apa, itu kan yang menentukan Bapak Ibunya, betul nggak? Ibu, bapak, kalau di rumah berantem nih, anaknya kira-kira bagaimana emosinya? Stabil apa labil? Stabil apa labil? Labil kan? Nah, sekarang ibu, bapak, ini tak ajari bagaimana caranya supaya punya habit positif hubungan suami istri. Gampang sebenarnya caranya. Gimana caranya? Bikin ritual. Nah, jadi misalnya ya bangun tidur nih, ya setelah mungkin sholat atau apa gitu ya. Nah, bapaknya peluk istrinya. Nah, gitu. Itu nanti setiap kalau itu dilakukan sebagai habit kan luar biasa, benar nggak? Itu jadikan ritual. Kalau bisa kita lakukan setiap hari, insya Allah bapak ibu nggak akan berantem. Benar nggak? Itu contoh habit. Itu cara yang paling gampang, ya kan? Cara yang paling gampang. Ya cuek, kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah ya. Kalau yang penting ibunya dipeluk. Gitu. Loh, kalau itu jadi ritual, masya Allah, nanti keluarganya harmonis, emosi anaknya bagus. Nah, ini sudah belanjanya nggak cukup, meluk istrinya nggak pernah, berantem melulu anaknya, terus berharap emosinya stabil dari mana? Wong lihat keluarganya kayak begitu. Nah, jadi ini contoh ritual-ritual sederhana, ya ritual-ritual sederhana itu akan membentuk habit tadi itu dan kemudian menjadi fondasi keluarga kita, ya kan? Itu menjadi fondasi keluarga kita. Nah, kalau fondasinya sudah kokoh, anak yang lahir dari fondasi yang kokoh tadi, insya Allah akan memiliki emosi yang stabil. Begini Bapak Ibu sekalian, EQ ini pengalaman di pesantren ya. EQ tinggi itu belum tentu nanti ketika dia di pendidikan itu akan stabil.
Karena EQ itu salah satu faktor yang sebenarnya paling menentukan itu emosinya. Kesuksesan itu bukan semata-mata faktor EQ, tapi emosi. Di pesantren, anak-anak yang EQ-nya biasa saja, katakanlah average lah gitu. Tapi karena emosinya stabil, kenapa emosinya stabil? Karena keluarganya tadi stabil. Gitu. Itu ternyata sukses. Ya. Temennya ya Ananda Haris Amin ya. Itu mulai dari kelas 1 sampai lulus itu awal L1. Awal L1 juara 1. Berarti kalau 5 itu juara 1 itu gratis. Dapat beasiswa awal. Itu kalau bicara soal EQ itu masih kalah. Ya. Tapi karena emosinya stabil, nggak pernah melakukan pelanggaran, ya, dan dia lurus. Kenapa kok bisa begitu? Tadi dimulai dari fondasi keluarga. Nah itu emosi tadi. Nah emosi itu basicnya di mana? Di keluarga. Nah ini ya. Jadi itu penting. Makanya Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya tes EQ-nya putra putrinya misalnya average atau bahkan mungkin kurang, nggak apa-apa. Yang penting emosinya harus dijaga. Ketika emosinya itu stabil, nah itu dari mana? Dari keluarga tadi. Keluarga bagaimana mulainya? Dari habit-habit yang tadi itu kita ceritakan. Dari ritual-ritual yang sederhana tadi yang kita ceritakan. Nah gitu ya. Nah kemudian berikutnya desain lingkungan yang mendukung. Itu juga penting. Desain lingkungan yang mendukung. Lingkungan dimulai dari keluarga, pesantren, ya, atau lingkungan pendidikan, ya. Nah misalnya contoh ya, buat petunjuk visual di sekitar Anda agar kebiasaan baru itu mudah terlihat. Misalnya gini, kamar, ya itu bikin, ya di kamar itu bikin, entah itu di print, entah itu ditulis atau bikin papan tulis, ya. Kalau misalnya atau katakanlah, ya entah itu kertas atau apa, ditulis di situ targetnya, atau mungkin bisa pakai kertas tempel atau apa, tulis di situ, ya. Misalnya jangan lupa baca Quran 10 menit atau 5 menit sebelum, itu tempel jebret, itu namanya mensuasanakan. Begitu lupa, ingat, oh ya ada tulisan, ingat ya. Nah, itu cara membentuk habit tadi, ya. Nah kemudian kurangi hambatan fisik untuk memulai tindakan. Hambatan fisik itu apa? Banyak, misalnya kayak tadi handphone, mainan, atau apa saja yang bisa menghambat. Kalau istilah sekarang itu namanya distraksi, ya. Nah ini juga rumusnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen putra putrinya itu sukses, tadi itu kuncinya habit, ya. Terus kemudian konsisten, fokus, konsisten, itu nanti sukses. Nah yang ketiga ini Al-Fakir tambahkan, hindari distraksi. Distraksi itu halangan yang bisa menghalangi atau membuat orang itu berpaling dari tujuan tadi. Fokusnya jadi hilang. Kenapa? Distrak, mengalami distrak. Contoh ya, kadang-kadang kan ibu-ibu mungkin pernah ngalami. Ibu-ibu lagi masak nih, kemudian pegang HP, lupa masakannya, gosong. Ngalami Bu? Ah, itu namanya terdistrak. Ya kan? Nah itu namanya terdistrak. Jadi gara-gara pegang HP tadi, entah itu scroll apa, mungkin keasikan lihat baju, mungkin keasikan lihat tas, ya. Kalau bapak-bapaknya mungkin apa lihat mobil atau mungkin apa misalnya gitu, ya. Ya kan, jangan sampai lihat mak-mak lain. Nah, itu nanti bisa apa namanya, bisa perang Baratayuda itu nanti. Jadi ini contoh distrak. Nah bayangkan kalau kita saja yang dewasa itu mengalami seperti itu, karena kita lihat anak-anak itu lebih mudah terdistrak, ya. Nah itu namanya halangan fisik yang membuat kemudian habitnya akhirnya teralihkan. Nah itu makanya kalau di mat kita nggak boleh anak-anak pegang HP itu supaya tidak ada distraksi, gitu. Tidak ada yang tadi itu membelokkan, ya. Nah kemudian ini contoh misalnya, ya, letakkan buku di atas bantal tidur jika Anda ingin membiasakan diri membaca sebelum tidur. Jadi kalau kita pengen misalnya tadi baca Quran, letakkan mushafnya, baca buku, letakkan bukunya di dekat yang kelihatan, supaya apa? Kemudian kita terdorong. Nah gitu, ya. Contoh lagi, misalnya kalau pengen olahraga, siapkan baju olahraga di dekat kasur sejak malam hari agar Anda langsung bersiap saat bangun pagi, ya. Nah ini juga
penting ya. Jadi olahraga itu terutama untuk ya kita lah ya. Jadi kita ini kadang-kadang kan karena sudah pegang HP mager, malas gerak, ya kan? Padahal olahraga ini, masya Allah kita butuhkan untuk sirkulasi oksigen di dalam tubuh kita, sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Nah kalau sirkulasi oksigen dan darah dalam tubuh kita itu bagus, maka otomatis nanti mikirnya juga lancar, ini lancar. Kita tahu itu, tapi kadang-kadang suruh olahraga nggak mau, ya kan? Asik, ya. Atau mungkin kadang-kadang lihat orang olahraga, pengen tapi nggak jalan-jalan. Nah, kan? Nah itu. Kemudian, nah ini langkah yang lain, Bapak Ibu sekalian. Langkah yang lain yang juga bisa kita lakukan, berikan hadiah langsung, termasuk pada diri kita. Apalagi itu anak kita, ya. Jadi otak manusia itu menyukai kepuasan yang instan dan cepat rasa. Jadi misalnya begini, kita itu hari ini sudah menjalankan habit. Katakanlah selesai, misalnya kita punya target, ya kan? Kalau kita punya target harian, one day one juice, satu hari satu jus misalnya. Dan baca satu jus itu, Bapak Ibu, itu cukup 30 menit. Ya, nggak lama-lama, 30 menit selesai, satu jus. Tapi membiasakan 30 menit, ya, satu jus satu hari, itu ternyata nggak mudah. Ya. Nah, kalau kita bisa menjalankan itu, maka kita harus mensugesti otak kita. Dengan apa? Memberi hadiah. Terima kasih, hari ini kamu sudah, ya gitu. Terima kasih, hari ini kamu sudah. Nanti kamu tak kasih hadiah. Apa hadiahnya? Nonton YouTube. Itu bisa jadi hadiah instan, gitu kan? Gitu. Jadi itu contoh ya. Berikan apresiasi kecil pada diri sendiri setelah berhasil melakukan kebiasaan. Nah itu tadi contohnya. Diperbolehkan nonton episode misalnya serial favorit hanya setelah selesai belajar. Termasuk diri kita. Nah kita jangan kalah. Makanya di dalam teori ulama-ulama tasawuf itu, kalau ada dorongan hawa nafsu itu jangan penuhi. Caranya bagaimana? Caranya kamu bilang entar saja. Jadi kita ini harus membujuk hawa nafsu kita entar saja. Tapi kalau dorongan itu baik, maka dorong, bahkan penuhi, bahkan berikan reward. Nah gitu. Nah itu caranya. Ya, ini penjelasan ulama-ulama. Nah kemudian ini cara yang lain, catat progres habit. Ya, catat progres habit yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya kita menggunakan kalender atau aplikasi untuk memberi tanda centang setiap hari Anda berhasil. Misalnya kita hari ini saya selesai sekian juz. Hari ini saya selesai sekian ayat. Hari ini saya selesai sekian halaman. Itu, ya, itu kasih tanda. Al-Fakir kalau baca buku tak mulai, jadi di situ ditulis saya membaca buku ini, ya, mulai tanggal sekian. Nah, jadi untuk mengingatkan kita, ya. Nah, supaya nanti kalau misalnya kita, oh ini berapa lama saya menyelesaikan ini, nah, gitu. Ya, melihat coretan visual yang konsisten itu akan memicu motivasi untuk tidak memutus mata rantai program yang kita sudah buat tadi. Nah itu makanya penting. Jadi coretan visual tadi itu penting. Oh iya, kemarin saya sudah ini, hari ini nggak boleh kurang dari target kemarin. Nah begitu, ya. Jangan pernah bolos 2 kali berturut-turut. Nah ini nggak boleh, ya. Jadi contoh tadi, kalau misalnya kita sholat duha, sudah biasa sholat duha atau sudah biasa sholat tahajud, begitu kita lupa sekali, jangan diulangi besok lagi. Karena kalau nanti diulangi besok lagi, itu jadi habit buruk, terputus nanti habitnya, ya. Nah, jika terpaksa meninggalkan harus diganti. Nah, rumus mengganti itu sebenarnya rumusnya Nabi. Maka Nabi itu ketika, ini contoh ya, makanya nanti di dalam kitab-kitab fikih itu dibahas Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya gini, kita itu sholat biasa, sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh itu kan kata Nabi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, betul? Nah, kita mungkin sudah biasa, tapi karena mungkin entah satu dan lain hal ya, apalagi kalau kita jamaah ke masjid, itu kan biasanya kadang-kadang mungkin imamnya lebih dulu atau apa, akhirnya kita terlambat. Begitu kita sampai di masjid, kita nggak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Terus bagaimana caranya, Bu? Pak, supaya kita tidak kehilangan momentum tadi, habit tadi.
Caranya Nabi ngajarin setelah sholat subuh kamu sholat 2 rakaat. Boleh. Loh kan itu waktu makruh, iya umumnya. Tetapi untuk orang yang punya kebiasaan seperti tadi itu dibolehkan. Nah itu namanya mengganti. Tapi sebagian ulama mengatakan itu bukan mengganti, karena dia masih melakukan sholat sunnah qabliyah subuh di waktu subuh. Itu tidak disebut mengqadha. Nah itu alasannya, ya. Karena itu masih dilakukan di waktu itu. Jadi kalau misalnya kita terlambat, ya sudah sholat jamaah dulu, nanti sholat qabliyahnya setelah sholat subuh. Sampai begitu ulama itu. Agar apa? Habit kita tidak putus. Loh. Makanya Al-Fakir kalau misalnya ya safar ya, karena hampir bisa dipastikan kalau kita bimbing jamaah itu kan perjalanannya keputus malam itu, sholat ya tahajud itu keputus malam itu. Kalau kita bisa sholat tahajud karena kita tahu waktu ya, misalnya di malam hari itu kita lakukan kata sholat. Kadang-kadang karena sudah biasa nggak tidur di malam itu, akhirnya terbangun juga. Mau apa? Ya sudah sholat tahajud di pesawat. Kalau misalnya kita tidak sempat, mungkin karena udah terlalu capek, nggak apa-apa juga. Karena kadang-kadang misalnya ya ada yang kita itu kadang-kadang berangkat ya dari bandara itu mungkin jam 1 dini hari atau jam katakanlah 00 dini hari, itu kan udah capek sekali nunggu. Begitu di jalan pesawat udah tebar kalau orang bilang ya, udah nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu sudah menjelang subuh misalnya gitu. Nah dalam kondisi seperti itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, diqadha sholat tahajudnya di waktu berikutnya, supaya apa? Kita tidak merasa bahwa kita meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan kita. Loh itu caranya Nabi ngajari kita, habit tadi. Sholat duha juga begitu. Nah karena itu kalau Bapak Ibu sudah biasa sholat sunnah rawatib, maka caranya seperti itu tadi. Entah itu kita meninggalkan qobliyah, entah kita meninggalkan ba'diyah, entah kita meninggalkan sholat witir, ya bahkan witir itu boleh kita lakukan. Kalau misalnya nih kita terlambat, kita boleh lakukan pada saat sholat dan sholat subuh. Untuk apa? Menjaga supaya witir yang kita jalankan tadi tidak hilang dan tetap kita jalankan. Nah itu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana supaya habit tadi tetap terjadi. Sampai begitu. Ya, ini. Nah, jadi itu gambaran ya secara umum yang bisa kita jelaskan ya bagaimana habit. Nah, nanti sebelum dialog ya, Al-Fakir ingin sampaikan. Ini kan kita bicara soal hukum sababiyah yang kita bisa kontrol, artinya kita bisa pegang. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, satu hal yang Al-Fakir ingin ingatkan, selain 3 faktor tadi yang disebutkan Imam Az-Zarnuji tadi, ada faktor penentu yang kadang-kadang kita itu abaikan. Karena kita merasa misalnya kita ini sudah melakukan semuanya tadi, gurunya sudah kita pilihkan yang terbaik, orang tuanya juga sudah katakan melakukan apa yang menjadi keharusan dan apa yang seharusnya, anaknya juga sudah kelihatan baik. Tapi pertanyaan terakhirnya, apakah semua itu menjadi faktor tunggal yang menentukan keberhasilan anak kita? Tidak. Di sana ada namanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah termasuk diantaranya misalnya kalau kita sudah terlanjur, Bapak Ibu sudah terlanjur mungkin baru tahu sekarang. Karena kan kebanyakan kita itu nikah bukan pinter dulu baru nikah, ya kan? Nikah dulu baru belajar. Bahkan mungkin setelah punya anak baru belajar, atau mungkin anaknya sudah besar baru belajar, kan begitu? Padahal mestinya kata Sayyidina Umar, ya, tafaqahu qabla an tasudu, tafaqahu qabla an tazawwaju. Itu kalimat yang sering Al-Fakir kubah. Kamu mestinya belajar fikih sebelum menjadi pemimpin, kamu belajar fikih sebelum kamu menikah. Berarti apa? Kita mestinya ngerti dulu, baru kita action. Nah ini udah terlanjur ini, action dulu baru belajar, ya kan? Nah, jadi action dulu baru belajar. Karena itu banyak accident, betul nggak? Ya, banyak accident. Didik anak accident, ya kan? Ya, kadang-kadang memperlakukan suaminya accident, memperlakukan istrinya accident, ya kan? Banyak accident. Kenapa banyak accident? Karena nggak ada ilmu.
ya kan, ilmunya baru. Nah, dalam kondisi seperti itu tadi, pertanyaan yang muncul, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menebus kesalahan tadi, ibaratnya supaya kesalahan kita di masa lalu ini tidak berdampak, ibaratnya udahlah kita putus, kuncinya tobat, ya, kuncinya tobat, kita tobat, ya. Tobat itu di dalam Islam itu untuk memutus mata rantai kesalahan kita sebelumnya, supaya ini nggak nyambung dengan apa yang kita harapkan, putus. Nah, setelah mata rantainya tadi kita putus, maka kemudian kita buka lembaran baru dengan ilmu yang memadai, dengan kebiasaan habit baru yang bagus dan seterusnya tadi. Nah, maka di sini, ya, di sini dalam hadis riwayat Sahih, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW itu mengingatkan fitnatur rajuli, ada fitnah, ada ujian-ujian yang menimpa seseorang. Rajul di situ bisa bapak-bapak, bisa ibu. Apa fitnahnya? Pertama itu fi ahlihi. Fitnahnya itu, ujiannya itu keluarganya. Betul nggak? Ujian kita ini kan keluarga kita. Bapak diuji dengan istrinya, istri diuji dengan bapaknya. Itu fitnah. Yang pertama ahli. Kemudian yang kedua mali. Ya. Kadang-kadang kita mungkin lebih sibuk kerja. Kita lebih sibuk mencari ini itu macam-macam selama ini itu. Abai dengan kewajiban kita. Itu yang kedua. Mali. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu waladi, bisa jadi anaknya. Bisa jadi anaknya menjadi uji. Nah ini. Ya. Nah, kemudian bisa jadi kalau ini sudah enggak, mungkin bisa jadi apa? Tetangganya. Ya kan? Ini baik tapi lingkungan kita yang tidak baik menjadi ujian bagi kita. Terus ada rahasia yang Rasulullah SAW sampaikan. Ya, yukaffiruha, lalu bagaimana caranya supaya fitnah-fitnah ini bisa kita bayar kafaratnya supaya kemudian tidak berdampak pada kehidupan kita. Apa kafarat yang kita pakai untuk membayar? Kata Nabi, pertama as-siyam, puasa. Yang kedua as-sholatu. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu tirakat. Nah ini nanti kuncinya yang terakhir, ya, yaitu taufiknya Allah. Jadi ketika kita mendidik anak, orang tuanya sudah bagus, anaknya sudah bagus, gurunya sudah bagus, supaya kita memastikan 3 syarat tadi terpenuhi dan kemudian hasilnya bagus. Ini kafaratnya karena kita tidak tahu, mungkin anak kita diuji bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, bukan karena, tapi mungkin fitnah dari hartanya, mungkin dari lingkungannya, mungkin. Maka kita bayar kafaratnya dengan apa? Kata Nabi tadi, asyamu yukaffiruha asyamu. Kafaratnya apa? Bisa dengan puasa. Maka kita tirakati anak kita ketika kita mendidik anak kita itu dengan puasa. Minimal Bapak Ibu puasa Senin Kamis. Nah, itu ya. Yang kedua, ya, kata Nabi, as-sholatu, bukan hanya sholat rawatib seperti yang tadi kita sebutkan, sholat tahajud, sholat duha. Untuk apa? Nirakati anak yang sedang dididik tadi, supaya apa? Anak itu sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, as-shadaqah. Jadi puasa, kemudian apa? Sholat. Yang ketiga sedekah. Nah, mungkin anak kita menjadi fitnah, mungkin lingkungannya menjadi fitnah, mungkin ini belum sesuai dengan harapan karena kita nggak pernah sedekah. Maka niatkan sedekah untuk apa? Menjadi kafarat. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu sampai ada riwayat ulama ini ulama yang memondokkan anaknya di pesantren. Ulama ini itu sengaja dia bersedekah, rutin dia sedekah, diniatkan sedekahnya itu untuk apa? Untuk anaknya yang sedang mondok, untuk anaknya yang sedang sekolah. Nah, ilmu begini ini biasanya tidak ada di sekolah-sekolah, ini adanya di pesantren. Padahal tidak ada keberhasilan tunggal, hanya 3 faktor tadi. Allah pada akhirnya yang akan menentukan hasil kita. Nah, sementara Allah itu akan menentukan hasilnya tadi. Bagaimana caranya? Wong kita nggak pernah bayar kafarat, puasa nggak pernah,
sholatnya juga pas-pasan, sodakonya apalagi, gimana mau sodako, membayar SPP saja kadang-kadang nunggak dan sebagainya. Sodakoh niatkan untuk anak kita. Dan yang keempat itu amar ma'ruf nahi mungkar kata Nabi. Ya, yang keempat itu amar ma'ruf, yang kelima nahi mungkar, atau dengan kata lain dakwah. Jadi dakwah itu kalau kita punya anak kita itu sedang di pesantren, anak kita itu sedang di pondok, atau anak kita di sekolah, niatkan amar ma'ruf nahi mungkar kita, niatkan dakwah kita itu untuk apa? Menjadi kafarat bagi anak kita. Gitu. Supaya apa? Anak kita di pesantren, di lembaga pendidikan tadi itu dijaga oleh Allah, ditata oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, sehingga lurus seperti yang menjadi harapan kita. Begitu dia lurus seperti harapan kita, Masya Allah. Ya, itulah yang disebut dengan ya qurrata ayun. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, begitu. Ya, jadi itu kunci terakhir. Jadi kita bicara habit tadi itu bicara hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Tapi ada poin terakhir tadi yang Al-Fakir ingin sampaikan, karena itu banyak yang abai, bahkan mungkin karena sudah merasa kan ini saya sudah, ini sudah, terus kemudian ini diabaikan. Tidak, jangan, karena penentu terakhir keberhasilan anak-anak kita di lembaga pendidikan apapun itu bukan karena hebatnya sekolah tadi, bukan karena hebatnya gurunya, bukan karena hebatnya orang tua, bukan karena hebatnya anak, tapi di sana ada Allah yang kemudian menata anak-anak kita. Allah yang memberikan taufik pada anak-anak kita. Gitu. Makanya, nah di sini ini ijazah ya yang Al-Fakir ingin sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu rajin sholat tahajud, doakan putra putri Bapak Ibu di sujudnya. Pada saat Bapak Ibu sujud, itu doakan. Ya, ini kebiasaan Al-Fakir ya. Jadi kebiasaan Al-Fakir. Jadi kalau sholat malam itu rakaat pertama, sujud pertama itu anak yang pertama. Nanti anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kelima, enam. Karena anak Al-Fakir 6. Ya, itu semuanya kebagian doa. Kemudian nanti doakan istri, ya, didoakan di dalam sujud, doakan santri, doakan dalam sujud, doakan semua. Ya, kalau nggak bisa doa pakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa Indonesia, tapi jangan dilafalkan, cukup dalam hati. Kalau bisa bahasa Arab nggak apa-apa. Misalnya, ya, nah, ini contoh ya, misalnya, ya, kita mendoakan Allahumma wafiqna kulla khair, ya, wafiqna. Kita sebut nama anak itu. Misalnya anak kita Muhammad, Allah mawafiqna wa Muhammad, ya, kulla khair, ya Allah berikan taufik pada kami dan anak kami Muhammad, ya. Taufik itu maksudnya kita ini minta supaya kita dan anak kita itu dibimbing oleh Allah, ditata oleh Allah, itu namanya taufik. Kulla khair, agar anak kita dan anak kita itu berada di dalam kebaikan seterusnya. Itu doa minta taufik. Allah mawafiqna wa auladana, ya, wa dzurriyyatina. Sebutkan nama anak kita tadi, kulla khair. Ya, kalau mau ditambahkan lagi waftah lana wa iyyal futuhal arifin. Ya, berikanlah kami futuh sebagaimana orang-orang yang arif. Ya, waftah lana wa futuhal arifin wa fahman nabiyyin, dan pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan silakan. Atau tambahkan apa saja. Ya, itu baca pada saat kita sujud, insya Allah nanti anak-anak kita itu akan ditata oleh Allah. Ya, dan kita apa yang kita lakukan itu nanti ibaratnya seperti begini, ya, ditata sama Allah. Karena kuncinya apa? Taufik. Ya, kuncinya apa? Taufik. Taufik itu karena kita ini ditata sama Allah. Jadi kita nggak pusing, ya. Nah, yang jadi pusing itu karena targetnya besar, semuanya ingin kita lakukan sendiri, kita sudah bikin rencana sendiri, akhirnya stres, ya kan? Stres. Itu yang bikin orang stres. Sudah memilihkan lembaga yang luar biasa, sudah ini, begitu di lembaga tadi, anaknya ada masalah. Kenapa? Karena tadi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi dia tadi? Karena dianya berpikir dengan hukum
manusia dengan hukum sebab akibat. Dia lupa bahwa yang mengatur semuanya tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Hadanallahu yakum ismain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, serasa senam otak dan hati kita diberikan pencerahan oleh kiai kita. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah, insya Allah selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Kiai Hafiz Abdurrahman. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Boleh bertanya secara langsung ataupun ayah dan bunda bisa mengirimkan teks ke grup SDIT Insan Karima untuk kita bacakan pertanyaannya. Tapi sebelum itu kita sama-sama saksikan video berikut ini sambil menunggu Kiai sambil beristirahat sejenak. Dipersilakan. Anak bahagia sekali disekolahin di sini. Anak diberikan sesuatu atau apapun itu. Orang tuaku sudah merawatku dari kecil dan orang tuaku sangat baik. Bahagia karena sudah membesarkan aku sampai gede. Ibu memasak makanan kesukaanku. Sering diajak jalan-jalan dan sering dikasih uang jajan. Anak bahagia karena dilahirkan oleh orang tua yang baik dan bekerja keras untuk masa depan anak-anaknya. Soalnya kata orang tuaku, aku dan adikku adalah mutiara hati bagi mereka. Karena orang tuaku telah mengajariku hal-hal yang baik. Dan yang paling aku bahagiakan, orang tuaku telah mengajariku cara sholat dan mengaji. Mendapat apresiasi dan dukungan dari mereka ketika mereka bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya atau bisa dibilang family time. Perhatian ke aku udah. Anak senang sekali dikasih pada dengan orang tua anak. Anak bangga karena orang tua anak baik. Ibu guru jago masak. Makanannya sangat enak. Apalagi ayamku. Bikin nasi goreng enak. Walaupun bikin telurnya